Udah. Nah, ini adalah saking jengkelnya otak saya melihat kegagalan ilmu pengetahuan yang ada. Ilmu politik satu kontainer dan kitab suci satu kontainer saya ringkes jadi satu lembar. Ya toh era sekarang sudah era digitalisasi ya, ngapain baca buku tebel-tebel, capek-capekin aja. Lebih baik nanam bayam kayak nanam ketela kayak dimakan bisa, karuan itu ya. Nah, gini, ajaran Bung Karno. Kenapa ajaran Bung Karno? Karena ajaran Bung Karno itu mengakomodir pikiran-pikiran dari seluruh ajaran yang ada. Baik itu ajaran kitab suci ataupun ajaran ilmu politik. Kitab suci misalnya. Setiap kitab suci pasti menceritakan asal mulanya alam semesta. Betul. Dan setelah itu setiap kitab suci selalu menceritakan tentang nasib manusia itu jangan sampai menyembah berhala. Ya toh? Setiap kitab suci yang ya. Setiap kitab suci pasti itu intinya. Nah, oleh karena itu sebelum ada manusia diciptakanlah ini bumi. Sebelum ada bumi yang ada adalah udara, air, api, tanah. Berputar-putar udara dibakar api yang membara. Sebelum ada manusia diciptakan dulu malaikat. Saya pakai istilah maha malaikat. Karena maha malaikat itu tugasnya ada yang menjaga api, ada yang menjaga air, ada yang menjaga angin, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Misalnya, si Jawa karena betul-betul menganggap bahwa air merupakan satu wujud dari kemurahan yang maha kuasa sendiri, maka dari itu orang Jawa mempunyai kebiasaan sering sedekap atau sering ngebong bakar dupa di pantai selatan. Dan Bung Karno punya tempat di mana-mana, di kamar-kamar khusus, misalnya di Bali, karena nomor ini di Pelabuhan Ratu, kamar nomor ini, kamar ini selalu ada karena menyatukan diri dengan makrokosmos, dengan air yang gelombangnya besar dan itu gaya elektronnya, ya, kekuatan elektronnya tinggi. Jadi ada tumbuh-tumbuhan, lalu mulai binatang, mulai ada renik-renik dan sebagainya. Ini dilahirkanlah manusia yang sejati. Saya pakai istilah sejati karena nafsunya, terus ini tanahnya, airnya, apinya, udaranya itu seimbang. Dan yang di tengah itu saya buat titik itu Tuhan. Di tengah-tengah otak kita. Nah, otak kita, tugas otak itu harus menata ini. Otak ini, saya senang buat rumah yang gini-gini gede, di rumah saya di Malang gede, macam-macam kayak keraton. Tapi waktu saya membeli semen, waktu saya membeli cat, nipu orang atau tidak? Ya, mencuri atau tidak? Itu tidak boleh. Jangan dipikir itu nanti tidak ada dampaknya, ada. Tetap ada. Karena sebenarnya pada waktu kita berbuat non manusiawi, itu dampaknya adalah terhimpun di dalam tubuh kita, akhirnya menutup sang jiwa tadi itu. Nah, setelah ada manusia, baru ada yang namanya nabi. Nabi itu istilahnya pemimpin. Setiap gerombolan orang pasti dipimpin salah seorang. Misalnya adik-adik kesini, siapa yang ngordinir? Oh, yang ngordinir misalnya Mas Indra aja. Nah, bagian nanti kalau beli teh, beli kopi, neng warung siapa bendara nih? Iki misalnya gitu lah ya, itu mulai menet gitu ya. Setelah ada nabi, ada rasul. Rasul itu adalah orang-orang terpilih, tapi tidak sebesar nabi. Biasanya dalam lingkungan-lingkungan kecil selalu ada rasul. Karena dalam lingkungan kecil pun ada seseorang yang harus menjaga kewibawaan di karikanan itu. Nah, setelah itu semua dimodernisir oleh Bung Karno. Ilmu ini namanya marhainisme. Marhen itu manusia yang menderita, bukan karena miskin, bukan karena malas, bukan karena bodoh, tapi menderita karena sistem. Ajarannya marhainisme. Akhirnya tahun 1927
di Bandung Selatan. Akhirnya pada waktu Indonesia sudah akan menyampaikan kemerdekaannya, Mendiang Hasyim Asy'ari, ke Romo Pastur segala macam, semuanya tokoh-tokoh lama itu, Bung Karno akhirnya membuat kesimpulan, adalah kita harus mempunyai fondamen dasar di negara ini yang tegas, yaitu 5, menjadi Pancasila. Semula Marxisme isinya 3, ya, religius, manusiawi, dinamis. Jadi orang Indonesia sebenarnya sregep, rajin bekerja, bukan orang malas. Ya, religius, semua yang dikerjakan itu selalu sumarah atau pasrah terhadap Sang Maha Kuasa. Ini disebut religius. Manusiawi, karena dia bekerja itu untuk menghidupi anaknya, keluarganya, besok masa besarnya, itu kan manusiawi banget, ya, manusiawi banget. Lalu dinamis itu artinya pantang menyerah, tidak mau istirahat, terus ada aja yang dikerjakan. Nah, ini akan menimbulkan tata kehidupan yang adil dan beradab. Kalau ikut Tuhan jalannya ini, kalau ikut setan jalannya ini. Kenapa kalau ikut setan jalannya ini? Pada waktu malaikat diciptakan, itu malaikat itu ada yang nakal, ada yang tidak. Kalau yang tidak nakal itu membantu manusia sesuai dengan fungsinya, yang nakal itu akhirnya karena malaikat itu terdiri dari api dan udara aja, tanah dan anunya tidak ada, dan airnya. Jadi makanya tidak bisa dilihat kan hari ini. Nah, karena malaikat itu sebagian itu ada yang tidak mau sujud ke manusia, akhirnya malaikat itu mempengaruhi manusia-manusia yang semestinya seperti ini menjadi ini. Pengen kekuasaannya itu ekspansi sebesar-besarnya, pengen yang mewah-mewah segala macam, ya. Tapi keberanian untuk sucinya sedikit. Ini adalah orang kapitalis. Kapitalis, ya. Kapital itu modal, S itu orangnya. Kapitalisme itu adalah fahamnya. Yang tadi saya katakan, manusia hidup itu secara ekonomi harus mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan modal dan ongkos yang sekecil-kecilnya. Itu, ya itu. Akhirnya menjadi ini. Nah, ini akibatnya disebut sekuler. Sekuler itu punya gereja, punya masjid, punya wihara, punya pura, punya tanya. Ada lagi yang ateis. Ateis itu sama sekali tidak percaya. Oh, ngomong Tuhan itu berkaya, itu orang males itu ngomong. Ngomong yang real aja, cari nasi 1 piring sehari sulit, tuh ngomong yang enggak ada. Jangan diturut. Nah, ini akhirnya ateis lah. Karena dua-duanya itu sudah berpikiran politik untuk kepentingan bangsanya, tidak sadar barangku kuciptakan berlainan untuk saling kenal tadi itu, akhirnya semuanya butuh militer untuk apa? Untuk melindungi emosinya. Kapitalis membentuk militer, komunis membentuk militer. Militer disebut fasis. Pasti halal segala cara, pasti kegelapan, pasti kehancuran. Iki dalane setan, titik. Cetha. Dan ini meskipun mikro, manusia ini belajar ini gampang. Soalnya dampaknya itu wis cetha gitu loh, ya. Dampaknya apa yang di sini itu? Kalau roh kita tidak kembali suci, bersemayam di matahari, jangan dipikir hidupnya nanti itu enak, susah karena justru nanti untuk dolanan mereka. Woi, kimbian gani nyuadran wit sing tak tunggoki, ini dulu pernah ke batu yang saya tunggu. Wes, sekarang kamu menjadi anak buah saya. Mau tidak mau tiap hari harus nyuci kaki saya, harus nyewoki saya. Maaf ini bahasa kasar, becetok itu deh ya. Becetok gitu loh ya. Dan itu ribuan tahun. Tersiksanya itu ribuan tahun. Kalau selama manusia, mungkin umurnya sekitar 70-80 tahun lah. Tapi di alam sana ribuan tahun. Ini. Lah, itu apalagi yang belum tahu. Jadi gini, ada 2 poin lagi yang barangkali ya. Ini penting sekali. Akhir-akhir ini banyak sekali informasi yang beredar terkait dengan
tsunami 20 meter ya kalau nggak salah ya. Nah, itu kan kemudian timbul kekhawatiran dan lain sebagainya. Barangkali yang bisa memberikan statement-statement peneduh, ya kan? Kenapa kok bisa seperti itu, gitu kan? Solusinya bagaimana, gitu ya. Itu dulu ya. Ya, sebenarnya leluhur di Jawa dulu itu jauh-jauh sudah memahami bahwa ganasnya apa? Dengan membuat tempat-tempat yang disakralkan. Disakralkan itu adalah dipelihara dengan baik, penuh dengan etika dan kesopanan. Misalnya kalau di situ ada biru, lalu ada lagi Watu Gede, tempat peninggalannya Kendedes. Dan kalau Kelut pernah ada ini, Jawa Tengah ada apa? Seluruh Nusantara itu pasti ada. Semacam kayak punden-punden gitu ya? Termasuk punden-punden. Karena punden itu kan bekas tempat beliau berada. Tapi sukmanya beliau masih setia di sana. Nah, sukma itulah yang mampu mendeteksi akan semuanya itu. Jadi kalau karena malaikat itu adalah titah gaib, kita bila perlu mendatangi mereka bisa ya. Misalnya pada waktu saya pakai istilah saya menggulingkan Orde Baru. Saya hanya dua orang. Dengan wanita seperti ini, ya segede ini, umur 27 waktu itu, namanya Maharani Suita. Ya. Kenapa? Kalau terlalu banyak melumpuhkan Orde Baru itu pasti gampang ketahuan. Sana lebih kuasa, bedilnya banyak, mulai pistol sampai meriam kok. Kita ketepil aja enggak punya kok. Nah kita tanya kepada leluhur. Datangi Gunung Lawu, termasuk ke pantai selatan. Suatu saat karena udah capek bertahun-tahun ya. Sama dengan saya, dengan Mbak Rani itu di Pelabuhan Ratu, Mbak Rani. Ayo kita Mbak, kita sedekap di Watu Karang di sana itu. Waduh jangan Mbak, sekarang pagi. Airnya rob, tapi kalau nanti jam sekian airnya gede itu batu itu enggak kelihatan. Enggak apa-apa. Kalau memang saya dan Mbak Rani itu bukan lakunya, biar ditelan samudera kita enggak takut. Percuma, memalukan. Saya sudah ninggal anak, ninggal istri, ninggal ini, gitu. Ya. Terus akhirnya ke sana, air itu datang satu rumah tuh gedenya, ombak tak gondali gini plak gitu, batin ke dimplak Pak Paus ya ben gitu ya. Di atas saya itu peor di atas saya, lalu gelodak gitu untuk beliau, yang satu untuk saya. Enggak tahu beliau sekarang di mana. Saya cari kok nggak ketemu. Kalau nggak salah terakhir hidup dengan suaminya orang Madura, tapi nggak tahu di mana aja. Itu ya ini. Jadi ini nanti itu kalau diajarkan kepada anak-anak gampang, karena Marhinisme itu adalah real, gampang diterima oleh otak siapapun. Ya. Gitu. Kalau ada statement yang mengatakan apakah kemudian nanti bencana itu merupakan ulah niat enggak ya? Ya gitu, ya air itu sendiri. Yang tadi saya ceritakan, ya sepakat juga ya. Cuma bahasa Jawa aja kadang-kadang seperti itu. Dan air itu, kalau nggak salah Dek sudah saya kasih cerita. Air itu perwujudan Tuhan loh Dek. Perwujudan Tuhan tuh air itu. Kalau saya cerita-cerita di kampung dianggap saya orang senting. Iya, tapi nggak apa-apa, ya toh, nggak apa-apa. Saya sudah melakukan itu, saya kenapa kok wujudan dari beliau? Nah, buktinya bumi disanggah air, tubuh kita 70% air. Dan air itu semua yang dapat air mesti hidup. Otak kita 88% air ya. Air, iya. Itu. Ini jenengan agak dikritisi sedikit yang, nggak apa-apa yang ya. Apa? Tolong tanyakan Mas, kondisi Indonesia saat ini setelah dikuasai PDIP yang dulu dibantu sama beliau, gitu ya. Saya itu termasuk pendiri PDIP, pendiri dan istilahnya saya, ya, karena sedikit agak panjang. Pada waktu itu ada Orde Baru. Orde Baru itu partainya 3. P3, Golkar, PDI. Nah,
Karena pada waktu itu Orde Baru itu saya sadari sejak tahun saya SMA kelas 3 ya, 60 tahun 63 saya semea waktu itu, saya sadari bahwa Orde Baru itu akan mengambil alih negeri ini atas support dari Barat ya. Karena Barat pengen memilih Irian dan lain sebagainya karena Freeport-nya, itu akhirnya saya sebagai seorang dalang wayang Purwo ke dalam ya, bila perlu menyatu dengannya dan harus punya prestasi. Akhirnya saya masuk pegawai negeri. Masuk pegawai negeri dulu. Karena apa? Biar tidak dicurigai. Dan untuk itu karena Jati itu waktu itu ya mimpin GMNI, mimpin Pemuda Marhenis, mimpin ini gitu. Pasti curiga. Padahal saya itu tahun 70 sampai 77 kira-kira. Saya itu di RRI setiap jam 5 pagi itu bangun. Siaran sebagai Mbah Gondo. 1 sen aja tidak pernah dapat duit. Bertahun-tahun. Suara saya kayak orang tua itu. Ayo ger kene, anak putu padha nglombok kene. Ayo wis nggodhog wedang apa durung? Ayo kene. Tak ceritani ya. Nah, aku cerita gitu. Itu cerita politik dengan metode itu. Itu penonton itu. Itu beda ya sama S Quartet itu? Oh, belum, jauh belum Quartet. Quartet itu setelah sekitar tahun 78 itu baru Quartet ya. Nah, terus saya ternyata termasuk karyawan 10 besar nasional. Padahal saya waktu masuk bekerja itu ijazah saya hanya SMA. Kalau punya embel-embel sarjana dan sebagainya itu kan setelah setelah akhir-akhir ini saya kuliah lagi di Pastika Dharma mengambil ilmu politik, ekonominya di UB, lalu spiritualnya di Klungkung gitu ya, itu baru saya mendalami itu. Dulu sebelumnya itu. Nah, terus dan itu akhirnya ya setelah itu saya masih punya taktik lagi. Saya harus punya pengaruh seluruh Indonesia. Karena namanya politik itu adalah massa aksi dan aksi massa. Nah, prinsip saya Orde Baru kakinya 3 kalau meja gitu. P3, Golkar, PDI, putus satu pasti tumbang. Intinya ilmu juru pasrah Pak Jokowi atau Kang pasrah kursi ya, mebel ya. Ilmunya ilmu mebel sebenarnya itu ya. Ini ya. Setelah itu betul. Setelah itu saya bertahun-tahun loh kok nggak diambil tindakan. Padahal kok nggak diambil tindakan terus. Jengkel saya. Suatu saat pemilu tahun berapa 70 berapa gitu loh. Saya pakai pakaian pegawai negeri di sini korpri, di sini lambang korpri itu pakai baju pidato di pasar Blimbing gitu. Saudara-saudara, waduh kalau sudah gitu kayak wis lali urip gitu loh ya. Buatinku tembak tayar ya bene lah gitu loh ya. Itu. Ternyata enggak diambil tindakan. Enggak diambil tindakan, cuma saya disekores. Disekores selama karena PNS ya. PNS selama 2 tahun. Lah saya bukan orang bodoh, lalu mau disuruh datang kerja absen gajinya sama dengan mereka yang bekerja, tapi nggak boleh bekerja. Itu namanya diskores ya. Ya kasihan yang bekerja toh. Saya tidak bekerja gajinya tetap. Aku nggak pamit buat toret-toretan. Saya mau Pak, mau ngindangi keluarga di Jakarta. Main film, dari bintang film, main beberapa film dulu saya, dari bintang film, kenal wong ayu-ayu, kenal arek ganteng-ganteng. Ceweknya pasti banyak dulu ya. Saya jamin ceweknya pasti banyak dulu. Ya istilahnya enggak sedikit lah. Enggak sedikit. Karena mungkin wahyune Arjuna iki ya, Arjuna ceweknya kan banyak ya toh. Dan itu tidak bertentangan. Ku ciptakan wanita, jadikanlah istri-istrimu gitu loh. Artinya cinta kasih, karena wanita itu hatinya lembut. Menebar cinta itu lebih bagus daripada menebar kebencian. Lah itu ya. Loh, sekarang itu tak golek kabeh.
iki neng ndi iki. Nanti akhir-akhir ketemu siji-siji. Kowe neng ndi gitu tak indangi omahku masih aku wis tuwa. Ini tak indangi aku aja ngantek ilang sedulure gitu. Waduh, seneng rasane itu, seneng. Yang ini mungkin udah terbiasa ya ketika mengeluarkan statement karena memang paradigmanya agak liar dan sulit dijangkau akal sehat manusia umum begitu. Itu sudah sangat terbiasa ya. Terjadi polemik ketika jenengan mengeluarkan statement terus seiring berjalannya waktu baru percaya begitu apa yang disampaikan Jati Kusumo dulu. Iya Pak enggak yang kira-kira? Kelihatannya seperti itu ya, kelihatannya seperti itu. Misalnya pada waktu saya masuk PDI itu di waktu sering makan satu meja dengan keluarga Cendana itu sering. Iya, sering diundang gitu. Dan saya pernah waktu main kuartetes di Jawa Bedil gini. Wah, dulu kalau udah kuartetes kasino grupnya Kuartet Jaya, grupnya Kuartet S, terkenal banget yang dulu itu ya. Waduh, pertunjukan itu nggak sembarangan dulu. Kalau nggak masuk grupnya Disut, apa namanya, Safari itu ya, itu nggak boleh. Dan dianggap apalagi saya yang sejarah seperti itu, main di tim itu juara aku ini. Kalau udah begitu, yang keluar pertama kali mesti saya. Biasanya kan Mas Bambang. Kalau udah begitu semua nggak berani keluar. Saya keluar dulu, goreng-goreng malah. Jadi guyon gitu ya. Sahabatnya sudah pada meninggal semuanya ya? Sudah meninggal semua. Itu sahabat yang paling dekat dengan saya. Pertanyaan terakhir ya, hubungan raja-raja Jawa dengan Ratu Pantai Selatan itu sebenarnya bagaimana sih, barangkali bisa diceritakan? Soalnya tempo hari saya pernah melihat tesisnya yang Jati bicara soal itu mungkin di tayangan lain. Ya, kelihatannya memang selalu ada ya, selalu ada. Karena sejak ribuan tahun yang lalu, image bahwa Ibu Ratu Mas Laut Selatan itu adalah sangat dominan. Karena turun-temurun bahwa air itu merupakan satu big power yang tidak terhingga gitu ya. Oleh karena itu, ada dua kerajaan yang sekarang masih kita bisa lihat peninggalannya, Jogja dan Solo. Jogja dan Solo itu di sana itu ada yang namanya Sanggabuana. Ada kayak apa ya, itu kayak menara bunder gitu, gede lah. Konon untuk rendezvousnya raja dengan Ibu Ratu Mas Laut Selatan itu di sana ya. Oleh karena itu Bung Karno pun meneruskan budaya itu, lalu mempunyai kamar khusus di Pelabuhan Ratu, mempunyai kamar khusus di Bali. Itu kamar khusus untuk apa sih ya? Ya untuk itu, untuk ketemu ya, untuk ketemu, bukan untuk bercinta ya, ketemu. Karena beliau itu Mahadewi tadi itu, Mahadewi ibu tadi itu ya. Semacam konsolidasi. Nah, dan itu saya pun sering melakukan ya, sering melakukan. Bu sing teko Bu Dewi, Bu Astrid nggak ngerti aku ya. Tapi saya selalu terasa punya kamar khusus yang saya untuk di sana gitu, diam gitu, langsung tangan ini bergerak nulis apa gitu. Mungkin gitu. Oke, yang Mas Hendra, saya mau tanya, ini udah tidak tertahankan soalnya. Marxisme ada dasarnya adalah Pancasila, maka terwujudnya adalah tata kehidupan adil dan beradab. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apakah ini adalah salah satu jalan atau rumus untuk mewujudkan sila kelima? Lalu dengan kehidupan Jawanya sendiri, dari leluhur Jawanya sendiri, kalau dikaitkan dengan Jangka Jayabaya, ada yang namanya adanya Ratu Adil yang nanti akan menjayakan Nusantara. Apakah ini juga satu keterkaitan? Saya sangat yakin, seyakin-yakinnya, bahasa mereka hakul yakin ya, bahwa nanti harus ada. Karena apa? Karena dunia itu sudah diambang kehancuran karena sistem tadi itu. Ya.
Jadi kita harus kembali ke sini, tek gitu. Nah, inilah yang disebut Ratu Adil nanti itu. Dan ini oleh Yang Prabu Joyoboyo sudah digambarkan dalam dua pagelaran Wayang Purwo, yang satu Ramayana, yang satu Mahabharata. Ramayana di situ menceritakan Rama Sinta, lalu Lesmana adiknya. Kalau bapak dan ibu kumpul, itu menjadi generasi manusia. Tapi persenyawaannya materi dua antara ibu dan bapak ada yang tidak berwujud. Makanya ini disebut Anoman Anjani Putra. Digambarnya kayak kotek macam-macam, ono sing cacing kanil saja. Jadi bukan cacing kanil jeneng. Ya cacing, betul itu, cacing itu salah satu dampak dari sperma mungkin ribuan tahun yang lalu apa piye gitu ya. Itu ya. Itu. Oleh karena itu sekarang ini kalau misalnya tahu kuncinya itu, pasti nanti itu Triwikramanya akan terwujud lah. Triwikrama yang ditanyakan tadi itu. Triwikrama itu berubah bentuk menjadi raksasa. Dan ini Indonesia ditangani kekuatan yang raksasa. Mungkin orangnya kecil, mungkin orangnya lemah, mungkin tidak punya dompetnya gak ada isine. Tapi kalau sudah dikendaki oleh alam secara iya. Terima kasih Pak ya. Oke ya, terima kasih atas seluruh khasanah pengetahuannya. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman generasi muda dari Indonesia pada mudah-mudahan yang jadi senantiasa diberikan sehat, bahagia, tak berkesudahan, tak berketepian. Matur nuwun. Jangan lupa lek kiwa tengene ana peninggalan leluhur sering diungaki, disaponi, syukur ana kembang sewangi didoko. Dikatakan orang senting wong sirik ya ndak apa.